Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi washabil akhyar ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa terus mendapatkan kucuran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kucuran barokah karomah dari guru-guru kita. Bil khusus penulis kitab Miftahus Sudur Hadrat Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa memahami pelajaran beliau, sekaligus mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di sini beliau menulis bahwa ketahuilah bahwa thariqat syekh kita adalah thariqah dzikri faqat, adalah thariqat zikir saja, bukan thariqat yang lain, yaitu berzikir dengan lisan dan qalbu. Namun di dalam zikir terdapat keterbukaan, permohonan dan keperluan akan terpenuhi. Zikir kita berawal dari Allah menuju kepada Allah, dan dengan zikir segala-galanya diraih, baik itu kepentingan atau kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ini adalah informasi keilmuan yang ditulis oleh beliau, bahwa yang perlu digarisbawahi dengan zikir lisan dan qalbu itu terdapat keterbukaan, permohonan dan keperluan kita akan terpenuhi. Ya. Ini pertanyaannya, sudah terpenuhi semua belum? Ini kan secara keilmuannya ya sudah ditulis oleh guru kita. Karena setiap orang itu untuk mencapai segala sesuatu yang dicita-citakan itu biasanya dengan memakai amaliyah. Entah itu wiritan, entah itu sholawat, apa saja. Tapi di sini beliau menulis bahwa dengan dua zikir qalbu dan lisan, zikir jahar kalimat la ilaha illallah dan zikir khafi yang ditanamkan di dalam qalbu kita, maka permohonan dan keperluan akan terpenuhi. Ya. Di sisi lain, kita dibimbing oleh guru kita, setiap mengamalkan sesuatu itu niatnya harus ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bahwa hadir di majelis ini yang pertama, yang semata-mata adalah hanya Allah yang dimaksud. Jadi dalam kita beramaliyah ini Pak, walaupun kita sudah punya permasalahan, ya, punya keperluan, ya, tapi niatnya adalah ilahi anta maksudi, menuju kepada Allah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nanti Allah yang mengatur segalanya. Lalu pertanyaannya, Pak, saya sudah zikir kok masih pusing. Iya, masih banyak masalah. Iya.
Kalau kita mendengarkan nasihat dari guru kita, ya kalau misalnya kopi itu pahit, ya kata beliau, kalau kurang manis ditambah apa? Ditambah gulanya. Kalau hidup itu pahit, hidup itu pahit, yang ditambah zikirnya. Kalau sampai misalnya Allah itu tidak mengabulkan permohonan kita, saya agak curiga. Yang saya curiga itu kurang zikirnya, ya. Atau zikirnya masih belum benar. Jadi di sini beliau menulis ini bukan berarti zikir tok. Ya buktinya kalau misalnya kita zikir itu ya sebelum sholat. Jadi zikirnya itu setelah sholat. Sebelumnya sholat dulu. Setelah sholat baru kita zikir dengan zikir jahar, ya, sebanyak 165 kali setelah sholat. Kita tahu bahwa di sini juga beliau menulis di dalam bab pertama, begitu banyak dan luar biasanya zikir kalimat la ilaha illallah ini, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, zikir yang paling utama, afdalu dzikri, ya, makultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, yang paling utama yang dibaca olehku dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Dan barang siapa yang mengucapkan atau membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti masuk surga. Kalau seorang yang berzikir la ilaha illallah menghadap Allah dengan membawa dosa, seumpama dosa itu sebesar alam ini, sebesar bumi, Allah akan mengampuni semuanya. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Ini kan luar biasa. Bahkan di hadis lain itu mampu menghapuskan 4.000 dosa besar. Percaya enggak, Pak? Percaya ya? Bahwa dengan satu kalimat la ilaha illallah yang dibaca dengan benar, yang ditujukan semata-mata karena Allah, mampu menghapuskan dosa seumpama dosa itu sebesar bumi. Makanya saya tanya, percaya enggak kalau hal itu betul-betul bisa, memang benar-benar bisa terampuni dengan kalimat itu? Saya kasih contoh begini. Kalau misalnya orang non muslim, ya, baik itu orang Kristen atau orang agama apa saja, ketika masuk Islam itu membacanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Membacanya la ilaha illallah. Dengan satu kalimat itu dijamin, misalnya masuk Islam usia 40. Jadi mulai dari bayi sampai usia 40 itu hanya dengan kalimat la ilaha illallah itu diampuni. Semuanya dianggap sudah tidak ada dosanya. Apalagi saya dan panjenengan ini orang Islam. Wong iki lho, wong kafir, wong di luar Islam itu diampuni. Apalagi kita yang sudah Islam mengamalkan la ilaha illallah, masya Allah itu nggak mengampuni. Kan nggak mungkin, Pak. Iya. Wong iki lho. Itu karena kehebatnya kalimat la ilaha illallah. Maka di sini juga beliau ini ukuran yang mampu menghapus dosa. Kalau pahalanya, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih dari kalimat la ilaha illallah? Sudah tidak ada lagi, yaitu sudah yang paling top.
Karena kalimat itu jika dibaca dengan benar, andaikan 7 langit dan 7 bumi dijadikan satu, 7 lapis langit dan bumi dijadikan satu, lalu ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah dengan timbangan yang sama, ini ya, iki bayangno sampean bumi situ abote sak piro ya, iki 7 Pak ya, langit dan bumi 7 ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan, yang ditanamkan di dalam jiwa, itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jomplang istilahnya, jomplang. Ini keilmuannya sudah disampaikan. Lalu prakteknya bagaimana? Setelah kita ditalkin, talkin itu kan dawi Rasulullah lakinu mautakum bila ilaha illallah. Maka talkinlah orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira saya dengan panjenengan ini mau hidup terus apa mati? Kan pasti mati ya. Tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa, sudah ada tulisannya. Misalnya saya sekarang umur 50 berapa? 52 ya. Kalau umur 100 berarti kan, tapi 100 kayak loro-loro yo. 100 sehat, Pak. Kalau sakit-sakitan jusan wong. Berarti kan kurang berapa? Kurang 48 tahun lagi ya. Itu kira-kira tahun 2060. Suwen Pak ya. Suwen. Tapi guru kita Pak Syekh Abdullah Mubarak ya, itu usianya 125 tahun. Pangersa Pak Anom sama Sohidul Wabatajul Arifin 96 tahun. Ya, tergantung Allah lah. Imam Al-Ghazali itu berapa ya? 43 tahun usianya wafat. Kalau 34, 43 ya, Imam Al-Ghazali. Nah sekarang tinggal prakteknya ya. Setelah ditalkin, yang pertama orang memahami talkin itu kan sesuatu yang mengerikan. Karena talkin itu biasanya itu diberikan ketika orang itu sudah mati. Talkin itu artinya apa Pak? Kan dituntun, dibimbing. Siapa yang membimbing? Yang hidup. Kalau di kuburan itu, makanya Pak Mudin itu kan mesti kalau sudah dikubur, sudah selesai, dituntun sama Pak Mudin biasanya. Nanti kalau ada malaikat datang, si fulan bertanya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah. Jadi walau di dalam kubur aja itu dituntun. Dan itu sangat, saya sampean mikir kalau iki akal ya, mosok sing mati nok jero, sing nalkin nok ndukur. Ya, padahal iki wis mulai, iso enggak masuk gitu ya. Kalau akal ya. Yang kedua, talqin itu dituntunkan atau diberikan ketika orang itu nazak. Kalau orang sudah mau kembali kepada Allah, sudah mau mati, itu biasanya kalau nggak mati-mati, itu biasanya sing jogo wis pegel, ya, wis bertahun-tahun, ya ngapunten. Misalnya orang tua kita saja itu belum kita bisa diberikan kemampuan untuk bersabar. Mudah-mudahan kita diberikan sabar. Apalagi anak itu sudah berumah tangga, sudah punya anak, apalagi kerja, orang tuanya sakit, terus nyawii, kira-kira lah setinorong dino sampean kuat lah setahun, bisa ngomel-ngomel sampean ya. Akhirnya manggil Pak, siapa Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong didoakan Pak Kiai, mudah-mudahan kalau ya sembuh cepat sembuh, kalau tetap mati ya biar cepet kan gitu ya. Kasihan ini kan gitu, sakno karena sudah tua. Saja nih gak sakno ibu sing Joko pegel.
jarang kuat gitu. Maka diberikan tuntunan, apalagi ketika nazak itu diberikan tuntunan. Ayo, mesti tuntunannya itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pasti. Ayo mbah nyebut mbah, la ilaha illallah. Ketahuan mbah, kaiso lagi ketahuan ya. Allah kan gitu. Dituntun. Itu namanya ditalkin atau dituntun. Tapi sebaik-baiknya talkin itu ya diberikan ketika masih sehat atau diambil ketika masih sehat. Kenapa? Karena spekulatif. Kalau misalnya orang tidak beristighfar mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tidak mendarah daging di dalam jiwa kita. La ilaha illallah itu hanya sekedar dibaca secara keilmuan bahwa la ilaha illallah begini kehebatannya. Tapi ketika orang itu tidak mengamalkan, ya kalau mau mati sangat hampir sulit. Padha karo wong gak duwe dhuwit kepengin sugih, gak nyebut gawe, gak tau nyelengi. Ayo pengin ro aku. Yo gak nyelengi, yo gak nyebut gawe, gak, tapi angen-angen sugih. Ya lek duwe warisan gak apa-apa jare Ustaz. Kan spekulasi Pak namanya itu. Ya tidak mungkin orang tiba-tiba itu dia bisa mempunyai sesuatu kekuatan itu kalau dia tidak mengamalkan. Misalnya begini, ilmu sudah disampaikan, seorang instruktur senam atau di pelatihan untuk kebugaran, untuk membesarkan badan otot-ototnya dia, ya, dia membaca buku panduan. Saya begini ya, bahwa untuk membesarkan otot ini dada, ya, paha, dia harus latihan satu hari itu misalnya 2 jam, memakan makanan yang bergizi sekian. Nanti hasilnya dalam jangka waktu sekian bulan itu bodinya seperti adire. Misalnya begitu Pak. Ini ketika membaca buku ini terus ditaruh Pak, terus gak ngangkat barbel, ya, gak ngangkat barbel, ya gak senam, ya, kira-kira badannya bisa jadi besar gak? Nah itu bedanya ilmu dan amalia. Ilmu itu yaitu di buku ini. Saya ngomong la ilaha illallah bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan solusi, bisa menolong, bahkan bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Tidak kekurangan dunia akhirat. Tapi ketika sampean tidak mengamalkan, ya padha karo mangiku maca buku senam tapi gak tahu melok senam. Iya. Akhirnya padahal aku melok majelis iku. Wis ben Rebo ya teko. Nah, terus bedino nih. Nah, kalau senam itu kan setiap harinya diatur, ya. Pagi jam sekian sampai jam sekian, sore jam sekian, ya. Kalau kita kan diatur juga, setelah di rumah harus setelah sholat ngamalkan 165 kah minimal. Kalau apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Aba Ali, untuk mendapatkan power, kekuatan itu harus dengan memperbanyak zikir, karena powernya itu dari Allah. Itu yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Maka di sini kalau sampean sudah tahu nggak kuat sendirian, datanglah ke sini, ya. Kalau di rumah itu lemah kita, apalagi ada pengaruh-pengaruh, jangan zikir, jangan ini, sampean datang ke sini. Segala sesuatu itu harus dibuktikan. Kalau nggak bisa, nggak yakin kita nanti, nggak yakin kepada apa yang kita amalkan. Jadi beliau, guru kita ini memberikan tuntunan zikir talqin zikir itu. Ketika diamalkan itu, yang bisa merasakan nanti itu adalah pengamalnya. Maka dari itu sebaiknya zikir ini ya sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh beliau.
dan untuk mendapatkan keselamatan ya di akhirat ya, kita di akhirat kelak. Masalahnya itu sebenarnya ada di keyakinan kita, ada di keyakinan, ada di keimanan kita. Keyakinan itu semakin yakin ya, semakin yakin tentang adanya negeri akhirat. Itu termasuk rukun iman. Jadi di antara orang-orang yang beriman itu termasuk iman kepada hari akhirat. Kehidupan ini ketika seseorang itu mengimani adanya akhirat ya, mengimani adanya akhirat, maka orang itu yang jelas dia akan bertambah yakin juga kepada Allah, dan kehidupannya itu pasti dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Allah itu memenuhi, karena memenuhi, kalau misalnya di kita ini zikir itu dipenuhi. Nah, untuk mendapatkan kekuatan itu tadi dan keyakinan, kalau di sini adalah keyakinan, modalnya itu adalah zikir kepada Allah. Itu kalau menurut tuntunan kita. Makanya kalau misalnya panjenengan sekarang itu kan di medsos itu sudah luar biasa informasi keilmuan yang tentunya tidak bisa kita ikuti semuanya gitu. Maka thariqah itu artinya jalan untuk menuju kepada Allah, atau metode, cara untuk dekat kepada Allah, cara untuk bisa wusul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara di sini adalah mengikuti metode thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dibandingkan dengan zaman dulu, kita ini sudah paling ringan, Pak. Paling gampang. Karena apa? Setelah ditalkin itu minimal kita ini bertemu di majelis khotaman itu 1 minggu sekali. Nanti itu sebagai pupuk zikir yang sudah ditanam. Yang kedua, 1 bulan sekali mengikuti manakib untuk pupuknya. Kalau zaman dulu nggak bisa. Talkin itu sampai harus kholwat biasanya. Jadi minimal 40 hari itu tidak pulang. Kalau zaman dulu, zaman sekarang misalnya ngono, sopo sing sampai ngaji yo. Sampean enggak kira ngaji sampean, waduh gak boleh duit. Tapi metode itu ada sekarang juga yang pakai dengan thariqah metode lama. Bahkan ya sudah dengan berkembangnya zaman ini semakin mudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu semua di dalam metode yang sudah diberikan oleh guru itu, yang pertama kita sudah memenuhi unsur syariah, yaitu dengan ditanamkannya kalimat zikir la ilaha illallah ya. Itu la ilaha illallah itu dikeraskan, Pak. Karena dikeraskan itu didengar oleh diri kita sendiri ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, didengar oleh makhluk lain baik itu jin, setan, malaikat semuanya ya. Karena kita memakai lisan kita, mengeraskan suara. Tapi sebelum itu kan kita sholat dulu. Misalnya sholat isya tadi, setelah itu baru zikir. Itu kan sudah memenuhi secara syariat. Ya kalau misalnya kita punya uang lebih, kita harus zakat, sedekah. Kalau punya uang lebih lagi ya haji. Maka zikir la ilaha illallah itu masuk di wilayah syariat. Yang kedua, zikir khofi. Yang kedua, apabila zikir itu sudah ditanamkan ya, sudah merasuk ke dalam, sudah kita amalkan ya, sudah kita amalkan,
itu ketika kita sudah bertambah keyakinan kita, ya, yang awal itu zikir jahar, ini khafi itu ditanamkan, zikir sir, zikir khafi itu ditanamkan di dalam hati. Ketika hati itu sudah berzikir, itu masuk wilayah iman, yaitu wilayah thoriqoh. Maka zikir itu fadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, maka berzikirlah kamu di dalam hatimu dengan tidak mengeraskan suara, yaitu hanya dengan memakai suara hati. Itu masuk wilayah thoriqoh atau masuk wilayah iman. Ketika kita semakin dengan zikir itu kita semakin dekat kepada Allah. Ini jadi la ilaha illallah itu tadi Pak, itu bisa masuk dua wilayah. Masuk wilayah syariat bisa, masuk wilayah thoriqoh bisa. Itu yang dikatakan iman. Yang ketiga, biasanya ini dalam kehidupan kita sering banyak mendengar iman Islam, iman Islam. Iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tapi yang satu hampir-hampir tidak pernah dibahas, yaitu rukun ihsan. Maka ihsan ini bisa didapatkan melalui talqin zikir. Karena ihsan ini adalah full kepada Allah. Ihsan ini adalah wilayah ma'rifat. Jadi alat untuk mencapai ma'rifat kepada Allah adalah memakai zikir khafi, atau zikir yang di dalam hati yang digabungkan dengan zikir jahar. Tapi semua itu tergantung Allah, tergantung karunia Allah ketika seseorang itu ditalqin. Jadi mohon maaf, ini pengalaman ya. Ada ikhwan ketika ditalqin bahkan tidak mendengar zikir khafinya, dia cuma mendengar zikir jaharnya. Lalu diamalkanlah zikir jahar itu, diamalkan dengan sungguh-sungguh, mulai yakinlah dia, itu sudah membuahkan hasil. Nah, setelah ditanya oleh sama ikhwan yang lain, ternyata dia belum tahu zikir khafinya, padahal sudah ditalqin zikir khafi. Tapi karena sungguh-sungguh, ya, itu juga mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya talqin lagi untuk mengambil kedua zikir lagi, zikir jahar dan zikir khafi. Ada juga ikhwan ini yang mengambil zikir, dia lebih kuat kepada zikir khafinya, zikir yang di hatinya. Ada juga langsung dia talqin langsung trans, langsung fana Pak. Ada. Makanya saya katakan tergantung Allah ya. Ada yang ditalqin menunggu 10 tahun Pak, tapi datang di khataman begini, datang setiap minggu. Tapi untuk merasakan makrifatnya tadi itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Ada yang langsung ditalqin, langsung masuk, langsung trans ya, langsung fana, masuk, langsung dikasih langsung pemahaman itu semuanya. Ya contohnya guru kita Al-Mukarram Kiai Ali ya, datang kepada pakar sahabat bilang, ini yang saya tunggu-tunggu ya, ditalqin sebelum langsung trans sudah. Ada juga yang ditalqin, ini saya ada cerita. Dulu wakil talqin itu menunggu Pak, menunggu pangarsa Abah itu sampai setahun, kadang-kadang nunggu 3 tahun Pak, itu baru ke Surabaya. Nah kalau ke Surabaya nalkinnya itu jam 12 malam, jam 1 gitu ya. Nah ini saya dapat cerita dari ikhwan ini. Akhirnya ikhwan ini dengan ngantuk-ngantuk ditalqin oleh pangarsa Mbak Anom. Ya terus mengamalkan, datang ke Benteng, karena wakil talqinnya cuma pangarsa Mbak Anom, nggak ada lagi. Datang pengajian setiap Kamis, Minggu, hataman. Zikirnya la ilaha illallah, yuk la ilaha illallahnya tahu dia. Ketika ditanya zikir khafi, zikir khafinya itu dia bilang gini, saya selama 3 tahun di hati saya cuma gini aja, khafi. Nah ini jadi talqinnya itu Pak jam 1 malam.
Jadi antara dengar dan tidak gitu. Tapi dia ikut istiqomah. Nah, yang jerone atine isine hofi. Akhirnya dikasih tahu sama Iwan, wis talkin omane ae. Nah, setelah pangarsa Abanom datang lagi, ditalkin lagi. Itu tahun 80-an, Pak. Jadi wakil talkin itu di Jawa Timur ini tidak ada. Jadi kalau mau talkin, dia berangkat ke Tasik, ya, atau pangarsa Abah datang ke Surabaya. Terus ada lagi ibu-ibu aktif ngaji ya gini, setiap Rebo ya datang. Terus dicek zikirnya sama-sama ibu-ibu. Ya apa zikir nang jerone atine ya apa? Oh, apa zikir ya la ilaha illallah. Lho enggak sih nang jerone ati ku la ilaha illallah ngono tok. Oh sing iku ta. Oh sing duk 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 duk. Oh berarti zikire bunyinya duk duk duk. Itu kan kenapa di sini ya, beliau itu memberikan keleluasaan untuk talqin itu boleh berkali-kali. Sampai ngambil talqin lagi, besok talqin lagi nggak apa-apa. Kalau ada talqin ikut lagi. Barangkali di situ ada yang salah. Ya. Loh Pak, kenapa kok bisa langsung cepat? Ada yang ditalqin langsung masuk, langsung ilmu itu langsung wis dikai langsung. Baik itu hakikat syariat makrifat langsung wis paham. Padahal talqin pertama kali bisa. Itu kan terserah Allah mau memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Barangkali seseorang ikhwan ini melalui perjalanan spiritual yang panjang, yang melelahkan, yang sudah menyakitkan, yang mencari Allah nggak ketemu-ketemu, pada akhirnya mencari Allah, sekali ketemu dengan guru yang sesuai dengan sanadnya yang sampai kepada Rasulullah, langsung klik. Ibaratkan gembok itu apa, kunci golek gembok, ya. Langsung klik, langsung buka. Bisa. Nah, ada juga yang habis talqin langsung kabur. Yo, wis talqin, wis gak ngamalno, wis mari lulus. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang sudah mengambil talqin itu tapi masih bisa istiqomah untuk mengikuti pengajian, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Berarti pasti sampean melalui perjuangan. Enggak mungkin enak-enakan omah yo akeh penggawean. Ya. Kalau misalnya nuruti penggawean wis gak mari-mari, ya. Jarene wong-wong iku boleh temen sugih yo guru mesti. Sing pasti iku mati. Kadang-kadang guru iso menikmati wis mati disian. Itu rahasia Allah. Terus bagaimana Pak gitu loh. Maka ketika kita mau mengambil talqin zikir dituntun oleh guru mursyid, ilahi anta maksudi, niatkan kita hanya semata-mata hanya kepada Allah saja. Waridho kamatlubi, mencari keridhaan Allah. Mahabbataka, ingin mencintai Allah. Mahabbataka, bermunajat supaya cinta kepada Allah. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepada Allah. Jadi kita ini sudah mempunyai amaliyah yang lengkap. 3, baik dari sisi syariat. Yang kedua untuk menguatkan iman, yang 3 untuk makrifat kepada Allah melalui talqin dan amaliyah yang sudah dituntun oleh guru mursyid. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah, berikan kemudahan untuk mengamalkannya, dan hidayah Allah kita butuhkan setiap detik supaya hidup kita terselamatkan di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rabi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslim. Rabbana ftah baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa anzilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.